Kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan tentang artikel membuang sampah pada tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nanda Silviani, absen 21. Saya Jepara Sapatia, absen 6. Saya Meliana Citra, absen 14. Saya Rizky Aidil Adha, absen 30. Saya Restu Putra, absen 27. Saya Muhammad Nadib, absen 17. Selamat menyaksikan. 1. Idealisme. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Idealisme yang ingin diwujudkan oleh banyak sekolah adalah terciptanya lingkungan yang bebas dari sampah, di mana seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf, secara sadar dan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran akan pentingnya kebersihan ini juga merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Pada dasarnya, sekolah sebagai tempat pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam mendidik siswa dari aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan. Dan idealisme ini, setiap siswa diharapkan mampu memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan bijak, dan terlibat dalam aktivitas kebersihan seperti daur ulang atau pengelolaan limbah yang lebih ramah di lingkungan. 2. Realita. Namun realita di sekolah kami berbeda dari idealisme yang diinginkan. Masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Meskipun sudah disediakan tempat sampah yang cukup, kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Sampah plastik, botol minuman, dan bungkus makanan seringkali ditemukan di halaman sekolah, lorong kelas, WC, di dalam kelas, atau bahkan di area kantin. Salah satu penyebabnya yaitu sikap acuh tak acuh siswa. Beberapa siswa mungkin beranggapan bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab petugas kebersihan semata, sehingga mereka merasa tidak perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Selain itu, kurangnya pengelolaan sampah yang memadai seperti pemisahan sampah organik dan anorganik turut menyumbang pada kurang efektifnya sistem kebersihan di sekolah. Yang ketiga ada landasan teori. Landasan teori yang kami ambil yaitu dari Undang-Undang Dasar. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan hal ini berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan, termasuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dalam pendapat kita, perilaku membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu bentuk implementasi dari hak dan kewajiban tersebut. Membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan, mencemari udara, tanah, dan air, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, dalam hal ini kami menambahkan ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Saya akan menjelaskan tentang data empiris. Yang pertama yaitu penyediaan tempat sampah. Pada beberapa tahun yang lalu, sekolah menyediakan 2 tong sampah, 2 jenis. Yang pertama organik dan non-organik. Tujuannya agar pengelolaan sampah memudahkan pengelolaan sampah dengan baik. Namun dengan adanya tong sampah seperti itu tidak menjamin para siswa membuang sampah sesuai jenisnya, dan masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu sosialisasi dan edukasi. Pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara terkait dengan
pembuangan sampah pada tempatnya. Namun sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi langsung atau menyampaikan langsung pada saat upacara ataupun diadakannya lomba-lomba kebersihan kelas dan lain-lain. Namun dengan dilakukannya sosialisasi seperti tersebut tidak menjamin siswa tetap menjaga kebersihannya dan masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah harian. Setiap hari pengelola sampah membuang sampah dari setiap kelas dan dibuang ke tempat sampah yang akhir, yaitu tempat sampah yang di dekat parkiran yang berwarna kuning. Lalu pengelola sampah nanti mengolah sampah, membedakan sampah organik dan non-organik. Dan pada beberapa tahun yang lalu, sekolah juga mengadakan kegiatan mendaur ulang sampah secara berkreativitas. Namun dengan berjalannya waktu, sekolah juga tidak dapat melakukan hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Solusi dan saran. Untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekolah, kami menyarankan solusi yang dapat diterapkan antara lain. 1. Penyediaan sarana yang memadai. Sekolah perlu memastikan bahwa setiap sampah yang disediakan sudah mencukupi dan mudah diakses oleh siswa. Selain itu, bila perlu, tempat sampah yang dipisah harus disediakan lagi sesuai dengan jenis sampah organik, anorganik, dan limbah plastik. 2. Terus mengadakan program kebersihan berbasis siswa. Melibatkan siswa dalam program kebersihan seperti lomba kebersihan antar kelas seperti yang sekarang yang sedang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, atau program daur ulang yang dimana ini dapat meningkatkan kesadaran mereka. Siswa yang terlibat aktif dalam program ini biasanya lebih peduli terhadap kebersihan. Penghargaan dan sanksi. Sekolah bisa menerapkan sistem penghargaan untuk siswa atau kelas yang paling bersih dan memberikan sanksi bagi siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Pendekatan ini bisa memotivasi siswa untuk lebih disiplin dalam menjaga kebersihan. Kesimpulannya adalah membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah adalah tantangan yang membutuhkan kolaborasi antara semua pihak, mulai dari siswa, guru, hingga masyarakat sekolah. Idealisme untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bisa tercapai jika didukung dengan sosialisasi yang baik, sarana yang memadai, dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah. Dengan kombinasi antara pendidikan lingkungan, penyediaan fasilitas yang baik, dan pengawasan yang ketat, diharapkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah semakin meningkat. Kesadaran ini tidak hanya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang tadi adalah contoh artikel yang telah